Anda kembali di Breaking News bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Dede, saksi kunci kasus Vina, berani menggantikan terpidana karena kesaksiannya pada 2016 silam. Dede mengaku diminta untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan berikut pengakuan Dede. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Ya, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenar-benarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa, Pak, selama 8 tahun. Merasa, Pak. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Deddy? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Nah, apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh, Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu, Pak, Teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy? Kata saya bilang, nanti ajalah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah dorong keluarga dorong terus. Nah, seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram. Cuman tidak direspon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon, alhamdulillah, Pak. Oh. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dede. Dede sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga. Udah, selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya, Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Ya, Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu, Pak. Sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak. Saya siap resikonya, pokoknya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara. Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap, Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara. Siap, siap, Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saya, Pak. Terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, Senama Advokat Indonesia, Senama Keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang,
Tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disaring oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Saudara ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dedi ini bahwa ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara sedikit nilai rusak suci sebelahan. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjalankan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah, itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini bersama saya Yanufus, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan iNews Sore bersama rekan kami Davi Pratama.